Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi PAT yang bagian medan magnet atau kemagnetan, dan kita juga akan membahas latihan soalnya. Oke, lanjut aja ya, Mak. Nah, di sini kita punya kisi-kisinya. Nah, kisi-kisinya kan kemarin kita udah bahas tuh tentang yang listrik dinamis. Kita sekarang bahas tentang magnet. Nah, di magnet ini dimulai dari soal pilihan ganda nomor 4, yaitu menentukan gambar yang sesuai saat magnet jarum berada di antara dua buah magnet batang. Nah, diketahui kalian bisa lihat itu materinya ada di bawah. Nah, di sini kamu itu konsepnya hanya menggunakan bahwa kutub sejenis itu akan tarik menarik dan kutub yang berbeda jenis itu akan tolak menolak. Seperti itu. Jadi kalian harus mengetahui konsep ini. Kutub sejenis dia tolak menolak, yang tidak sejenis tidak akan tarik menarik. Nah, contoh soalnya kita bisa lihat di sini. Nah, ini Ustazah bahasnya random ya, kita ke magnet dulu. Jadi di sini, di contoh soalnya itu seperti ini. Sebuah magnet jarum berada di antara dua magnet batang yang memiliki kutub utara dan selatan, manakah gambar yang menunjukkan arah magnet jarum tersebut. Nah, di sini kutub utara, jika ketemu dengan kutub selatan, dia akan tarik-menarik. Nah, ini tuh benar. Nah, tapi bedanya tuh di sini, di yang sebelah kiri, yaitu ada kutub selatan dan utara. Nah, di sini kutub utara ketemu kutub utara. Dia seharusnya adalah tolak-menolak. Jadi, kan konsepnya itu pakai kutub sejenis akan tolak-menolak. Sedangkan kutub berlawanan jenis dia akan tarik menarik. Seperti itu. Jadi di sini yang option A itu salah karena di sini kutub utara ketemu kutub utara dia seharusnya akan tolak menolak. Nah, berlaku juga untuk yang B ini. Nah, ini kan utara, ini utara seharusnya kan tolak menolak. Kalau tolak menolak dia nggak mungkin arahnya seperti ini. Jadi ini salah. Ini juga salah. Kemudian yang C. Ini kutub selatan ketemu kutub utara, benar. Nah, tapi di sini kutub selatan ketemu kutub selatan, seharusnya dia menyimpang karena tolak menolak. Ini berarti salah. Kemudian tinggal yang D. Yang D ini kutub selatan ketemu kutub utara, tarik menarik kan, benar. Kemudian kutub selatan dan kutub utara, jadi ini tarik menarik benar. Maka jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Jadi kalau dia ketemu kutub sejenis, maka dia nggak mungkin berarah ke kutub itu, melainkan dia akan menyimpang. Nah, lanjut ya. Yang selanjutnya, di kisi-kisi masih di kisi-kisi yang medan magnet, yaitu di nomor 5, yaitu menentukan cara mengukur magnet. Nah, cara mengukur magnet ini nanti juga akan kita lihat di akan Ustazah jelasin juga untuk yang soal esai tentang ini, penerapan konsep medan magnet. Itu sama yang dia nanti tolak menolak dan tarik menarik itu, ini masih konsep kutub sejenis atau berlawanan jenis. Nah, kemudian yang pembuktian hukum filsafat itu, kemudian dan satu lagi yang kesimpulan dari percobaan elektromagnetik, Ustazah jelaskan sekalian di sini. Oke, nah kan jadi tuh gini, di medan magnet itu di sekelilingnya itu akan timbul namanya itu medan magnet, daerah sekitar magnet yang masih dapat pengaruh gaya tarik magnet. Nah, di sini kalau ini kan contohnya ini adalah cara membuat magnet secara induksi ya.
dengan induksi. Nah, di sini kalau ini caranya itu si batang besi ini akan didekatkan oleh magnet, maka batang besi ini akan berlaku seperti magnet, di mana yang kutub searahnya itu dia akan menghasilkan magnet yang sama. Nah, di sini intinya tuh gini, kalau si besi ini mempunyai magnet, maka kamu bisa membuktikan bahwa si besi ini akan mendapatkan atau dia ada medan magnetnya, kamu dekatkan aja. Jadi cara membuktikannya, besi bersifat magnet itu dekatkan dengan paperclip. Jadi di sini itu paku atau paperclip bahan logam. Kita singkat aja bahan logam. Nah, saat kalau dia tarik-menarik, jadi ada bahan logam yang tertarik, maka besi itu bersifat magnet. Nah, itu adalah contoh pernyataan soal yang ini, cara membuktikan hukum biosafat. Hukum biosafat itu ada kawat lurus, dia dialiri arus, maka di sekelilingnya akan timbul medan magnet. Nah, bagaimana cara kamu membuktikan bahwa si batang itu mempunyai medan magnet? Yaitu dekatkan saja dengan suatu bahan yang bersifat logam. Kalau dia tarik-menarik, maka bahan logam itu akan tertarik, maka si kawat tersebut bersifat magnet. Seperti itu. Nah, untuk yang soal magnet ini, lengkapnya itu ada di soal esai ini, yang nomor 3. Nah, di sini, Alex makes an electromagnet. She wind insulate wire around an iron nail. She connect the wire to a power supply. She use the electromagnet to pick up some steel paper clip. Jadi di sini Alex itu membuat elektromagnet. Bagaimana cara membuat elektromagnet itu dengan cara paku ini dililiti oleh kawat, kemudian kawatnya dihubungkan dengan power supply. Power supply itu sumber tegangan. Nah, sehingga si kawat ini, si paku ini akan bersifat magnet. Oke, nah, this is her prediction. Jadi prediksinya itu ini. The more turn of wire around the iron nail, the stronger the electromagnet become. Nah, jadi di sini dia beranggapan bahwa more turn of wire itu jadi saat jumlah lilitannya ini banyak, saat dia semakin dililiti, maka besar elektromagnetiknya akan semakin besar. Jadi medan magnetnya akan semakin besar. Maksudnya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah A. Give the one factor she should change as she investigate her prediction. Jadi berilah satu faktor yang harus dia ubah agar untuk membuktikan prediksinya itu. Nah, di sini apa yang harus kamu rubah agar prediksimu ini benar? Nah, prediksinya ini tadi apa sih? Semakin banyak putaran kawat, jadi artinya itu semakin banyak putaran kawat di sekitar paku besi, di sekitar paku besi, maka semakin kuat elektromagnetnya. Gitu. Jadi semakin banyak lilitannya, jadi itu kan dililit, semakin banyak lilitannya akan semakin besar elektromagnetiknya. Nah, jadi yang harus kamu rubah di sini, one factor you should change as she investigates her prediction.
Nah, maka kamu harus merubah apa agar si Alex ini dapat membuktikan prediksinya. Nah, tadi kan di sini dia bilang semakin banyak putaran kawat, maka dia harus mengubah jumlah lilitan kawat. Atau bahasa Inggrisnya itu adalah the number of turn or coils of wire. Nah, jadi kamu bisa merubah jumlah lilitannya atau lilitan si kawat itu bagaimana. Oke. Selanjutnya, yang ditanyakan adalah give one factor she should keep the same. Jadi, faktor apa? Berilah satu faktor yang harus dia jaga tetap atau gak usah dirubah-rubah agar dapat membuktikan prediksinya. Nah, di sini yang nggak boleh kamu rubah itu ada arus. Yang pertama ada arus, terus ada lagi panjang kawat, terus ketebalan sama materialnya itu nggak boleh. Jadi kawatnya sendiri itu nggak boleh jenis kawat. Jadi kawatnya itu nggak boleh dirubah-rubah. Jadi kalau kamu di sini kan yang tadi yang dirubah itu cuma putaran kawatnya. Nah, kawatnya untuk investigasi yang pertama dan kedua itu nggak boleh dirubah. Jadi harus pakai kawat yang sama. Kemudian ada lagi keliling lingkarannya. Maksudnya itu gini, itu kan dililit tuh. Nah, besar lilitannya itu harus sama, nggak boleh dirubah. Ya misalkan awalnya dia udah kecil, nggak boleh diperbesar. Jadi lilitannya harus sama. Kemudian ukuran paperclip yang digunakan gitu. Nah, di sini bahasa Inggrisnya, usah bahasa Inggris di sini ya. Arus itu current. The current itu arus. Kemudian panjang kawat berarti the length or thickness or material of the wire or coil. Jadi di sini panjang kawat berarti the length of wire. Nah, jadi kan ada jenis kawat juga kan, material. Kamu bisa pakai material. Atau ketebalannya, the thickness. Ya, seperti itulah. Kemudian ada lagi, kalau keliling itu namanya circumference. Circumference of coil. Nah, kemudian ukuran paperclip berarti the size of paperclip. Nah, gitu. Yang ketiga, describe how she could use the paperclip to measure the strength of the electromagnetic. Nah, deskripsikan atau jelaskan kenapa dia harus mengukur kekuatan elektromagnetnya itu dengan paperclip. Oke, yang nomor 3. Describe how she could use the paperclip to measure the strength of the electromagnetic. Nah, jadi di sini tuh yang ditanyakan adalah bagaimana caranya si Alex menggunakan paperclip untuk mengukur kuat dari elektromagnetnya. Nah, jadi cara investigasi itu kalian itu bisa menghitung kekuatan dari elektromagnetik itu dari jumlahnya kan. Berarti
Jadi berarti kamu bisa menjawabnya dengan cara menghitung jumlah paperclip yang terangkat atau yang menempel oleh si lilitan tadi. Nah, ini kalau di bahasa Inggris kan itu adalah count the paper clip picked up. Jadi menghitung paperclip yang terangkat ke atas atau terangkat oleh si lilitan paku tadi. Oke, lanjut yang B. Which size paperclip would Alec use to measure the result more accurately? More accurate. Nah, di sini kamu disuruh memilih uh, ukuran dari paperclip yang efektif untuk digunakan dalam mengukur besarnya elektromagnet. Nah, lebih efektif mana, yang kecil atau yang besar? Kamu pasti akan memilih yang kecil. Nah, kenapa? Itu pertanyaan yang kedua. Give reason for your choice. Jadi, kenapa kamu akan milih yang kecil? Karena paperclip yang kecil itu dia akan menunjukkan angka yang lebih akurat daripada yang besar. Jadi bisa kamu bilang more accurate atau more sensitive. Kalau bahasa panjangnya sih gini. The smaller paperclip might help to identify the precise ini precise tulisannya, precise point at which the electromagnetic stop pick up stop picking up paperclip. Nah, jadi paperclip yang kecil itu akan membantu untuk mengidentifikasi besar persisnya atau persis point. Besar persisnya si medan elektromagnetik ini berhenti mengangkat si paperclipsnya. Jadi jumlahnya itu lebih akurat gitu loh. Katakanlah kalau dia seharusnya kalau menggunakan paperclip yang kecil itu bisa sampai 6. Nah, tapi kalau yang besar itu seharusnya bisanya adalah 2,5 lah, katakanlah 2,5. Nah, tapi kan nggak mungkin tuh dia bisa mengangkat setengah dari si paperclip yang besar. Makanya yang terangkat cuma 2. Padahal seharusnya 2,5 yang besar ini setara dengan 6. Nah, kayak gitu. Makanya kenapa yang lebih kecil itu lebih akurat. Oke, kita bisa lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Karena soal yang nomor 3 udah selesai ya. Oke, yang selanjutnya menentukan cara mengukur magnet. Mengukur magnet itu ya kayak tadi. Jadi kamu bisa menggunakan paperclip untuk mengukur kekuatan magnetnya. Kemudian untuk yang ini yang ada berbeda, yang nomor 9, menentukan jenis transformator berdasarkan data sajian. Oke, kita ke materi transformator. Di transformator, ciri-cirinya, transformator itu kan ada 2 tuh. Si trafo step up dan step down. Step up itu adalah meninggikan tegangan, sedangkan step down dia menurunkan tegangan. Dapat disimpulkan hubungan tegangan dan polaritasnya itu seperti ini. Nah, jadi dari sini kamu akan tahu ciri-cirinya di step up. Step
Ini step down. Oke, di step up, untuk tegangan primernya itu pasti lebih kecil atau lebih besar? Ini tegangan primer. Ini tegangan sekunder. Jadi untuk step up, tegangan primernya itu lebih kecil daripada untuk yang step down. Nah, ini VP-nya U akan lebih kecil daripada VP-nya si down, si D. Jadi tegangan primernya si step up itu pasti lebih besar. Lebih kecil, sorry. Lebih kecil daripada tegangannya si step down. Nah, bagaimana sekundernya? Sama. Ini phase sekundernya yang up pasti lebih kecil dan kebalikannya. Ini lebih besar daripada tegangan sekundernya yang down. Kemudian arusnya bagaimana? Nah, arusnya I-nya si step up itu lebih kecil. Ini yang apa ya? Lebih kecil dari I-nya si step down. Kemudian, sehingga kalau kamu tahu ada datanya, kamu bisa menemukan step up dan step down itu dari ini. Lihat aja, kalau step up itu ciri-cirinya adalah karena dia mau meningkatkan tegangan, maka lilitan yang sekunder itu lebih besar daripada lilitan primer. Jadi lihat lilitannya, terus datanya kan seperti ini. Si primer itu lebih kecil daripada, untuk yang step up lebih kecil daripada step down, sedangkan untuk yang tegangan sekundernya dia pasti lebih besar karena tujuannya kan meninggikan tegangan tuh. Nah, jadi kamu bisa pakai konsep ini untuk menentukan. Nah, bentuk soalnya itu kamu disajikan data, ada tegangan, arus, dan sebagainya. Kamu tuh disuruh menentukan dia itu transformator step up atau step down, seperti itu. Oke, lanjut. Karena ini sudah terjawab semua, sudah terbahas semua ya seperti kita langsung ke latihan soalnya dari atas. Tadi kan kita udah ngerjain tuh yang magnet. Nah, ini kan yang listrik belum terjawab. Jadi kita lanjut ke yang listrik. Oke. Untuk yang nomor 1, tentukan arus yang mengalir pada rangkaian berikut. Nah, di sini ada arus total, tapi hambatannya ada 4. Nah, hambatan 4 ini disusun secara seri dan paralel. Jadi di sini itu rangkaian campuran. Kalau kamu ketemu soal kayak gini, yang paralel itu kamu hitung dulu hambatan penggantinya berapa. Jadi yang ini kita cari dulu hambatan penggantinya. Nah, karena ini susunan paralel, maka hambatan penggantinya pakai 1/R. Paralel akan sama dengan, di sini hambatan pertama, hambatan kedua, dan hambatan ketiga. Berarti 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Nah, di sini tinggal 1/RP. 1/R1-nya 20, 1/20 ditambah 1/R2-nya 30, oke, di atas dulu ya. Biar lebih jelas. Oke, ini R2-nya 30, kemudian ditambah 1/R3-nya 60. Nah, kalau penjumlahan per gini kan kamu harus menyamakan penyebutnya tuh. Jadi 60. 60 bagi 20 itu 3 kali 1, 3. Kemudian ditambah 60 bagi 20 itu 2 dikali 1, 2. Kemudian ditambah 1. Masih 1/R paralel.
Nah, maka di sini kan aku sudah lanjutin ke sini aja ya. Nah, di sini jadi 1 per R paralel akan sama dengan ini 3 tambah 2 tambah 1 itu 6, berarti 6 per 60. Nah, kalau ditanya R paralelnya, maka 60 dibagi 6, dibalik aja, ketemu 10 ohm. Nah, dari sini rangkaian ini itu akan berubah menjadi kayak gini. Nah, tinggal 2 hambatannya. Ini yang hambatan paralel yang udah kita hitung nih, hasilnya 10. Kemudian di sini ada R4. Nah, kalau kayak gini, ini itu namanya susunan seri. Jadi, kamu bisa mencari hambatan totalnya dari R4 ditambah R paralel. Nah, di sini R4-nya adalah 10, kemudian R paralelnya juga 10, ketemu 20 ohm. Nah, baru kita bisa menentukan arusnya. Nah, di sini kita menentukan arus, berarti nilainya I. Tuh kan? Nah, kalau menentukan arus pakai hukum Ohm. Hukum Ohm itu kan V sama dengan arus dikali hambatan. Berarti kalau cari arus, berarti tegangan V dibagi hambatan. Tegangannya adalah 24, kemudian dibagi 20. Ketemunya adalah 1,2 ampere. Nah, jadi ini tuh jawabannya langkahnya. Kamu bisa menentukan hambatan penggantinya dulu dengan hambatan paralel, kemudian ke hambatan seri, baru ke hukum Ohm. Ini jawabannya yang B. Lanjut ya. Yang nomor 2. Nah, di sini ada sebuah kulkas, spesifikasinya 90 watt per 220 volt. Nah, jika kulkas tersebut dipasang pada tegangan 110 volt, maka besar daya yang diserap kulkas adalah. Nah, ini kan kemarin sudah kasih contoh ini. Nah, di sini kalau ada spesifikasi produk ini, namun dipasang bukan di tegangannya, kamu bisa menggunakan rumus ini. P sama dengan P per VT kuadrat dikali PT. Nah, PT dan VT itu ini. Jadi yang spesifikasi itu adalah nilai yang satuannya watt itu PT, yang satuannya V itu adalah nilai VT. Kemudian V-nya yang mana? V-nya itu yang tegangan yang akan dipasangi. Jadi yang 110 ini. Nah, ini kan berarti 110 dibagi 220 dikuadratkan kemudian dikali 90 akan sama dengan, ini kamu bagi dulu, bagi 110 ketemunya 1 per 2 dikuadratin dikali 90 akan sama dengan 1 per 4 dikali 90 ketemunya 22,5 watt. Nah, jadi jawabannya yang D. Oke, untuk yang nomor selanjutnya, yang nomor 3, perhatikan 4 rangkaian berikut. Ada rangkaian A, B, C, dan D. Jika masing-masing diberikan tegangan yang sama besar, maka urutan arus dari yang terbesar ke terkecil adalah. Nah, jadi di sini itu ada 4 rangkaian, kalian tuh disuruh menentukan keluar arus. Nah, menentukannya bagaimana? Mengurutkan. Jadi, kita tentukan dulu besar arus A, B, C, dan D, kemudian kita urutkan. Nah, jika di sini ada notnya, yaitu tegangannya dari keempat rangkaian itu sama besar. Artinya di sini adalah VA sama dengan VB sama dengan VC. Oke, sebelum kita mengurutkan arusnya, kita harus tahu dulu hambatan totalnya dari masing-masing rangkaian. Kita ke rangkaian A dulu ya. Nah, kita ke rangkaian A. Rangkaian A ini dia terdiri dari rangkaian campuran. Di sini adalah paralel. Jadi ini paralel. Kemudian nanti hasilnya akan diserikan. Nah, di sini kamu harus menghitung dulu yang paralel ini. Kita bisa menggunakan rumus 1 per R paralel sama dengan 1 per. Langsung aja ya, yang atas nanti ditambahkan dengan 1 per yang bawah. Berarti ini
4 ohm ditambah 1/4. Dia akan sama dengan 2/4. Oke. Nah, di sini kemudian kan ini masih 1/4. Kalau mau cari R paralelnya tinggal dibalik. Ini kan 2/4 ya. Berarti dibaliknya adalah 4 dibagi 2. Jadi hasilnya 2 ohm. Nah, ini hambatan paralelnya kalau diganti itu jadinya 2 ohm kan? Nah, kemudian dia diseri dengan si 3 ohm ini. Berarti R serinya akan sama dengan 3 ohm ditambah 2 ohm. Hasilnya itu adalah 5 ohm. Nah, sudah. Lanjut ke yang B. Yang B ini dia hanya rangkaian paralel saja. Jadi kamu bisa mencari rangkaian B itu, saya taruh di sini aja. Nah, B ini kan hanya paralel. Ini di sini tadi seri dan paralel, ini hanya paralel. Nah, paralel ini kita carinya sama rumusnya pakai yang 1/1/R paralel. Tapi di sini ada tiga hambatan, yaitu kita ulang dari atas ya, 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/6. Nah, kita bisa samakan penyebutnya menjadi 12. 12 bagi 4 itu 3 dikali 1, 3, ditambah 12 bagi 4, 3 dikali 1, 3, kemudian ditambah 12 bagi 6 itu 2 dikali 1, 2. Ini 1/R paralel. Nah, kemudian hasilnya di sini kan sama dengan 8/12. Jadi kalau cari R paralelnya tinggal 12/8. 12/8 itu kalau sama-sama dibagi 4 adalah 3/2. Ya kan? 3/2 atau sama dengan 1,5 ohm. Nah, baru kita lanjut lagi ke rangkaian yang C. Yang rangkaian yang C ini juga rangkaian campuran. Di sini paralel, kemudian diseri dengan yang samping-sampingnya. Oke, untuk yang C kita di sini ya. C. Kita cari dulu yang paralel. Yang paralel jadi sama 1/RT sama dengan 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3. Nah, di sini penyebutnya kan udah sama tuh 3, berarti tinggal dijumlahin 1 tambah 1 tambah 1, itu 3 juga. 1/R paralel, berarti R paralelnya walaupun dibalikan tetap 3/3 tuh, hasilnya adalah 1 ohm. Itu baru R paralel. Nah, ini kan masih ada nih kedua hambatan di samping-sampingnya, maka kita rangkaian seri jadinya. Dan berarti rangkaian serinya tinggal 3 ditambah 1, kan penggantinya kan jadi 1 ohm. 1 ditambah 6, berarti hasilnya adalah 9 ohm. Oke. Terus kita ke yang D. Nah, di sini aja ya yang D. Oke. Yang D di sini hambatannya disusun secara seri. Berarti kita tinggal menjumlahkan 8 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 12 ohm. Nah, kita kan udah tahu nih semua nilai hambatan pada setiap rangkaiannya. Kemudian kita bisa mencari arusnya. Bagaimana kita mencari arus? Untuk mencari arus, bisa kita tarik ke sini. Kita bisa menggunakan hukum Ohm. Hukum Ohm itu kan V sama dengan I kali R. Tegangan akan sama dengan arus dikali hambatan. Nah, berarti kalau cari I, dia sama dengan V per R. Nah, dari V per R ini kita tahu bahwa I itu berbanding terbalik dengan R. Artinya, yaitu saat R-nya ini besar, maka I-nya kecil. Nah, di sini kan kita minta diurutkan dari yang terbesar ke terkecil kan? Berarti kita sudah tahu nilai masing-masing R. Kalau mau arusnya besar, arus besar ke kecil, berarti urutannya yaitu R yang kecil ke R besar. Kita tinggal urutin.
Nah, R kecilnya yang paling kecil itu ada di sini 1 ohm, ya kan? Berarti di sini C. Kemudian lanjutannya adalah ini 1,5, yaitu di B. Kemudian lanjut lagi paling kecil kedua itu ada di sini, yaitu A. Kemudian sorry, yang C ini 9 ya. Nah, ini salah. Jadi paling kecil adalah B. Ya, B 1,5. Kemudian A, yaitu 5 ohm. Kan ini kan hasilnya ini. Kemudian C-nya 9 ohm, ini C, kemudian D. Jadi jawabannya adalah yang B, B, A, C, D. Gitu. Padahal tadi salah lihat yang D ini, seharusnya kan ini 9 ohm, bukannya 1 ohm. Ngerti ya? Lanjut ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya tadi sudah dibahas, berarti lanjut lagi. Oke, yang kelima, seorang siswa melakukan investigasi untuk menguji kekuatan magnet. Siswa tersebut memiliki beberapa magnet dengan ukuran, bentuk, dan massa yang berbeda. Jika dia menggunakan magnet untuk mengangkat klip logam, maka cara mengukur magnet melalui investigasi yang benar adalah. Nah, di sini karena semua ukurannya magnetnya berbeda, jadi di sini kan magnetnya ukurannya berbeda, massanya berbeda. Nah, kalian dapat mengukur kekuatan magnetnya itu dari jumlah klip logamnya. Sama kayak yang tadi sudah jelasin, kenapa yang soal nomor 3 tadi loh, yang dia kenapa menggunakan paperclip, kita bisa mengukurnya dengan apa? Dengan menghitung jumlah klip yang terangkat, seperti itu. Oke, lanjut ya. Yang nomor 1, diberikan sebuah rangkaian listrik listrik arus arah terdiri dari 3 buah lampu, ini lampunya, lampu 1, lampu 2, lampu 3, kemudian 2 buah saklar dan sebuah sumber arus listrik. Manakah lampu-lampu yang menyala jika yang A pertama? Saklar 1 ditutup. Jadi saklar 1 ini ditutup. Oke, yang harus ada gambarin lagi rangkaiannya biar lebih jelas. Yang A ditutup, berarti di sini saklar 1-nya tutupan kan? Tertutup. Kemudian saklar 2-nya terbuka. Oke. Ini lampunya, ini L2, ini L3. Kemudian di sini saklar 2-nya terbuka. Nah, di sini ada L1. Ini L1. Nah, gini kan ya. Nah, karena saklar 2-nya ini terbuka, maka arus yang dari sumber tegangan ini V-nya, arus di sini tuh bisa mengalir ke sini, tapi tidak bisa mengalir ke sini karena arusnya terbuka, sehingga untuk L2-nya ini tidak menyala. Jadi ini L2-nya tidak menyala, tapi yang L2 dan L3-nya menyala. Jadi yang A yang menyala adalah lampu 2 dan lampu 3. Kenapa gitu? Karena arusnya mengalirnya langsung dari saklar pertama, dia tidak dicabangkan karena terputus oleh S2 ini, kemudian dia hanya berjalan ke L2, kemudian berjalan ke L3, balik lagi ke kutub negatif. Jadi rangkaian arus listrik itu dapat menyalakan lampu saat dia rangkaiannya tertutup. Jadi di sini kan terbuka, makanya dia tidak bisa menyalakan lampu di L1. Tadi mengerti ya? Lanjut yang B. Yang B, yang rangkaian saklar 2-nya tertutup, tapi rangkaian saklar 1-nya terbuka. Ini kebalikannya nih. Nah, di sini dia itu terbuka. Ini, nggak nyambung. Kemudian yang saklar 2-nya justru nyambung. Ini lampu 1, terus lampu 3, gini ya. Nah, di sini saklar 2-nya tertutup, saklar 1-nya terbuka.
Ini lampu 2, lampu 3, lampu 1. Nah, bagaimana kalau saklar satunya ini yang tertutup? Jadi arus yang masuk, yang keluar dari tegangan ini, tegangan positif, dia sekalinya mengalir ke saklar pertama, dia sudah terputus. Ini terputus. Kalau dari awal aja sudah terputus, maka ketiga lampu ini tidak akan menyala karena tidak ada arus yang mengalir. Jadi jawabannya tidak ada lampu yang menyala. Begitu. Kemudian yang C. Nah, C-nya di sini aja ya. Yang C. Saklar satunya ditutup, saklar duanya tertutup. Jadi keduanya tertutup. Oke, jadi di sini rangkaiannya jadinya 1 tertutup, 2 tertutup, ini lampu, ini lampu, jadi semuanya tertutup. Kalau semua tertutup, maka L1, ini L2. L1, L2, L3 akan menyala. Jadi di sini semua lampu menyala. Nah, kemudian bagaimana yang D? Yang D terbuka semua. Saklar 1 terbuka, saklar 2 terbuka. Ya pasti tidak ada lampu yang menyala. Orang yang pertama aja terbuka dia sudah tidak menyala, apalagi dua-duanya kan. Nah, jadi untuk yang terbuka seperti ini tidak ada lampu yang menyala. Begitu. Bisa dipahami ya? Nah, soal selanjutnya ini hukum Kirchhoff yang nomor 2. Terdapat suatu rangkaian seperti berikut. 3 hambatan R1. Nah, ini R1 ini 3 ohm. Kemudian R2-nya adalah 6 ohm. R3-nya adalah 12 ohm. Seperti pada gambar dipasangnya. Jadi dirangkai secara paralel jika diketahui arus masuknya adalah 1,4. Nah, arus masuk itu yang mana? Yang ini, I total. Soalnya 1,4 ampere. Jadi dia masukkan, kemudian dia dicabangkan. Berarti dibagi menjadi I1, I2, dan I3. Nah, di sini I1-nya itu bernilai 0,8 ampere. Dan I3-nya adalah 0,2 ampere. Maka nilai I2-nya berapa? Nah, arus masuk akan sama dengan arus keluar. Nah, di sini yang masuk itu 1,4. Yang keluar dia ada 3. I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, di sini I1-mu kan adalah 0,8. Ini 0,8. I2 yang ditanya, kemudian ditambah I3-nya adalah 0,2. 0,8 ditambah 0,2 itu 1,0, ditambah I2 ini 1,4. Jadi kalau mencari I2, 1,4 dikurangi 1,0. Berarti I2-nya adalah 0,4 ampere. Begitu. Jadi untuk yang nomor 2 ini dia konsepnya adalah yang ini, arus masuk harus sama dengan arus kedua. Ini namanya hukum 1 Kirchhoff. Gitu. Bisa dimengerti ya? Sudah semua kan soalnya terbahas? Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.